Izin perkawinan dan perceraian PNS. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP Nomor 10 Tahun 1983, Junto PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang pelaporan perkawinan dan perceraian, izin perkawinan dengan istri kedua, dan seterusnya, izin perceraian, hidup bersama, pembagian gaji terhadap mantan istri, menjadi istri kedua, dan seterusnya. PP Nomor 10 Tahun 1983, Junto PP Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 2 Ayat 1. PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan berlangsung. Pasal 3 Ayat 1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Pasal 5 Ayat 2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan, terhitung mulai tanggal dia menerima permintaan izin dimaksud. Perceraian. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut di bawah ini. Salah satu pihak berbuat zina. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Permintaan izin bercerai diterima apabila tidak bertentangan dengan ajaran atau agama yang dianutnya atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada alasan sebagaimana dimaksud pada slide sebelumnya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Dengan demikian, PNS pria yang menikah dengan istri kedua, baik itu yang hanya dilakukan sesuai hukum agama atau syiri, maupun yang telah dicatatkan sepanjang tanpa izin pejabat yang berwenang, PNS tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. PNS pria yang baru hanya menyatakan talak kepada istrinya, bila kawin lagi dengan wanita lain, baik itu yang siri atau yang dicatatkan, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan istri kedua. Sepanjang tidak meminta izin pejabat yang berwenang, maka dihukum disiplin berat. PNS wanita yang nikah dengan pria yang masih mempunyai istri, baik itu pernikahan yang hanya dilakukan secara siri maupun dicatatkan, maka PNS wanita tersebut adalah istri kedua, sehingga harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Perceraian yang sah menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang. PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Izin untuk beristri lebih dari seorang dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya 1 syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif. Syarat alternatif: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam arti istri menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Syarat kumulatif: ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas dari istri pertama yang bersangkutan. PNS pria yang bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri. Ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil. Pembagian gaji setelah perceraian. PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatifnya, istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami. PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS pria yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri. Istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami. Pengertian gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian. Surat Edaran BKN nomor 8/1983 Junto Surat Kepala BKN nomor K26/30-V99/6/99. Mantan istri tidak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut apabila telah menikah lagi. PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.